Life is about making choices every day. The simple goes blindly on and suffers the consequences. The prudent carefully consider their steps. Therefore, we need to think one step ahead. Kita masih dalam bulan Mei, minggu depan kita masuk bulan Juni. Tapi itu berarti kita masih dalam tema one step ahead. Satu langkah di depan. Kita sudah belajar banyak tentang bagaimana kita bisa satu langkah di depan. Karena ini penting. Kalau kita mau sukses, kita mau berhasil, kita mau melihat banyak peluang dalam hidup kita, maka kita harus mau menjadi anak Tuhan yang one step ahead. Dan malam ini sebagai sesi yang terakhir untuk tema ini, saya akan bicara tentang collaboration atau kolaborasi. Karena hal ini pun kalau kita lakukan, kita melakukan kolaborasi, maka hidup kita akan one step ahead. Sehingga kita akan melihat banyak peluang, banyak berkat di depan kita. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dan ayat 12. Saya akan bacakan. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat ini seringkali dibaca, dibahas pada saat kita menghadiri apa saudara? Upacara pemberkatan nikah. Karena mereka berdua dan dikatakan berdua lebih baik daripada sendirian. Tapi saya percaya bahwa ini bukan sekedar untuk pernikahan saja. Karena memang berdua itu sebuah statement berdua lebih baik daripada sendirian juga berlaku di tempat pekerjaan kita. Waktu kita pelayanan, waktu kita bisnis, berdua lebih baik dari sendirian. Sendirian tuh banyak bahayanya. Muter-muter di mall sendirian juga bahaya. Bisa tersesat saudaraku. Ya. Kalau saudara sendirian, jalan-jalan sendirian bahaya. Bisa gak pulang. Ya pokoknya yang sendirian bahaya. Adam dan Hawa, kita tahu kisahnya Hawa itu akhirnya jatuh dalam dosa pada waktu apa? Sendirian. Jadi pokoknya sendirian itu gak bagus. Berdua lebih bagus. Lalu ayat 10, ini penjelasan lebih jauh. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi penjelasannya sangat gamblang. Kalau sendirian jatuh, gak ada yang nolongin, betul gak saudara? Kalau saudara jalan sendirian jatuh, siapa yang nolongin? Tapi kalau saudara berdua jatuh, maka teman yang akan angkat kita. Yang satunya yang angkat kita. Nah, pada lain kesempatan yang ngangkat itu sekarang jatuh, maka gantian yang tadinya jatuh yang nolong. Jadi intinya berdua lebih baik daripada sendirian. Sekarang ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan atau dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Jadi dua lebih bagus. Terus kalimat yang terakhir, tali 3 lembar tak mudah apa? Diputuskan. Bertiga lebih bagus dari berdua. Dan selalu dikatakan ya bertiga lebih bagus dari berdua. Tapi tidak berlaku dalam pernikahan. Jadi kalau ada orang ketiga itu tidak bagus. Tapi pengertian ayat ini kan bukan orang ketiga. Tapi pribadi yang ketiga siapa di sini? Siapa? Ada suami, ada istri dan menjadi kuat karena ada Tuhan. Jadi bertiga karena ada Tuhan jauh lebih dahsyat. Tetapi intinya yang saya mau katakan adalah saudara-saudara, dalam hidup ini kita nggak bisa sendirian.
Kita tidak bisa berjalan jauh kalau sendirian. Kita tidak bisa punya pencapaian yang besar kalau sendirian. Kita nggak bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa sendirian. Makanya kita melihat dalam sejarah dunia ini bahwa bisnis-bisnis yang besar, kesuksesan-kesuksesan besar itu tidak pernah dilakukan sendirian. Pasti ada timnya. Contoh misalnya, kita mengenal seorang anak muda yang hebat namanya Larry Page. Larry Page ini adalah pendiri Google. Tapi kita perlu tahu bahwa Google menjadi besar itu tidak sendirian dilakukan oleh Larry Page. Larry Page punya seorang teman, sahabat karib yang luar biasa, namanya Sergey Brin. Dan Sergey Brin inilah yang berkolaborasi, bekerja sama dengan Larry Page dan menjadikan Google sebuah perusahaan yang besar. Demikian juga kalau kita belajar kisah hidupnya seorang ilmuwan yang terkenal namanya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison menemukan banyak penemuan, salah satunya adalah lampu pijar. Sehingga hari ini kita nggak gelap, dunia tidak gelap tapi terang benderang ada lampu. Itu yang menemukan adalah Thomas Alva Edison. Tapi saudara perlu tahu bahwa penemuan-penemuan yang luar biasa itu tidak dihasilkan sendirian. Thomas Alva Edison punya seorang teman yang bersama-sama dengan dia membantu dia, namanya Nikola Tesla. Nikola Tesla inilah yang bersama-sama dengan Thomas Alva Edison menghasilkan penemuan-penemuan yang luar biasa. Jadi dengan kata lain saudara-saudara, dalam hidup ini kita harus membangun yang namanya tim. Membangun yang namanya tim untuk apa? Bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Nah sebelum lebih jauh saya membahas tentang kolaborasi, saya ingin memberi definisi. Supaya kita semua punya pemahaman yang sama apa yang dimaksud dengan kolaborasi. Kolaborasi itu menurut Cambridge Dictionary adalah situasi dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menciptakan atau mencapai hal yang sama. Kalau mau disederhanakan, kolaborasi adalah situasi dua orang atau lebih, bisa tiga, bisa empat dan seterusnya, bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Jadi saudara-saudara, hari ini pesan firman Tuhan yang jelas buat kita, jangan bisnis sendirian. Kemajuannya gak bisa besar. Tapi enak Pak, saya 100% yang punya, betul. Tapi kalau saudara berani, besar hati untuk berkolaborasi, mungkin kepemilikan menjadi 50% atau 60%. Tapi nilai dari bisnis saudara tiba-tiba menjadi 10 kali lipat, 20 kali lipat. Kalau ada orang-orang muda di sini yang mau memulai bisnis baru dan sebagainya, mulai berdoa. Minta Tuhan kirim orang-orang jadi teman baik saudara, lalu bentuk tim, lalu berkolaborasi untuk menciptakan perusahaan yang hebat. Tetapi memang tidak mudah untuk berkolaborasi. Ada seorang profesor namanya Bill Muir. Bill Muir ini dari Universitas Purdue. Dia mengadakan riset. Riset kepada ayam. Ini lucu memang ya. Ayam diriset, apakah ayam bisa berkolaborasi. Profesor Bill ini melihat dalam satu kandang, itu ada banyak ayam. Ratusan mungkin ribuan. Dicampur jadi satu, macam-macam. Tapi ketika dia melihat, ternyata walaupun ayam itu dicampur dan macam-macam bentuknya, ternyata ayam itu hanya bisa digolongkan dalam dua golongan, dua kelompok. Kelompok yang pertama ayam baik. Kelompok yang kedua ayam jahat. Memang di mana-mana di dunia ini saudaraku, enggak di kandang, enggak di Indonesia, selalu ada dua kelompok. Ada kelompok jahat, ada kelompok baik, ada kelompok perusuh. Yang kerjanya bikin rusuh. Ini saya enggak lagi politik, tapi memang begitu kan. Memang ada yang baik, selalu ada yang jahat. Dalam bisnis kita juga sama. Dalam pekerjaan kita juga sama. Ada kelompok yang baik, ada kelompok yang jahat. Lalu Bill melihat,
itu ayam-ayam yang baik stres. Kenapa? Selalu diganggu sama ayam jahat. Sehingga ayam baik telurnya dikit, ayam jahat telurnya banyak. Kenapa? Dia ngerampok terus sama yang baik. Makanannya diambil, dipatok-patokin. Lalu Bill bilang begini, saya mau pisahkan. Ada 2 kandang. Kandang yang pertama adalah kandang ayam baik. Kandang yang kedua adalah kandang ayam jahat. Nah, seperti ini saudaraku. Tuh, kandang ayam baik awalnya telurnya apa tadi? Dikit. Kenapa? Stres. Diintimidasi terus. Kandang ayam buruk, ayam jahat, itu awalnya telurnya banyak. Kenapa? Ya itu tadi, dia suka ngerampok-ngerampok kan, ambilin itu makanan orang lain. Nah lalu Profesor Bill dalam penyelidikannya bilang, ini kandang saya pertahankan 1 tahun. Kita lihat apa hasilnya setelah 1 tahun. Ternyata setelah 1 tahun saudara-saudara, kandang ayam yang baik menghasilkan ayam-ayam yang baik, semuanya rukun, bisa kerjasama, nggak berantem, bagi-bagi makanannya adil, dan akhirnya saudara tahu produksi telurnya meningkat sampai 260%. Mari kita lihat kondisi ayam baik. Tuh, gemuk-gemuk kan. Karena rukun, kerjasama, kolaborasi, jadi bagus. Dan produksi telur meningkat 260%. Ayam yang jahat nggak bisa kolaborasi. Berantem mulu, ribut mulu. Akhirnya apa? Telurnya merosot drastis. Produksi telurnya hampir nggak berproduksi. Lalu kondisi badannya coba lihat. Nah seperti itu. Bulu aja habis. Karena mereka berantem terus. Saudara-saudara. Nah intinya adalah, saudara lihat. Kalau ayam aja saudaraku bisa kolaborasi. Maka Tuhan ingin kita juga bisa berkolaborasi dong. Masa manusia kalah sama ayam? Kalau kita berkolaborasi, kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Matti Stefanik bilang begini, kesatuan adalah kekuatan ketika ada kerja tim dan kolaborasi. Hal-hal besar dapat dicapai. Jadi ada tim dan ada kolaborasi. Pertanyaannya adalah, ada nggak tim yang nggak berkolaborasi? Ada. Ada tim kerja di kantor yang sama, ruangan yang sama, duduknya berjejer, tapi nggak pernah kerja sama. Bisa loh. Kerja duduk bareng di ruangan bareng, kerja masing-masing. Bisa. Nah tim kayak gitu tim nggak sehat, nggak bisa menghasilkan apapun. Tapi kalau kita membangun tim, nggak bisnis sendirian, nggak kerja sendirian, nggak pelayanan sendirian, tapi kita bisa membangun tim. Lalu timnya sehat karena bisa kerjasama antar masing-masing anggota tim, maka hal-hal besar dapat dicapai. Siapa yang mau dalam hidupmu? Ada hal-hal besar terjadi. Siapa yang mau? Yang mau angkat tangan. Puji Tuhan. Siapa yang mau? Karena gak semua angkat tangan. Gua gini-gini aja, kecil-kecilan gak apa-apa deh. Nah kalau kecil-kecilan gak apa-apa. Saudara bisa bisnis sendiri. Saudara bisa kerja sendiri. Dan begitu-begitu aja. 5 tahun kerja sendiri begitu aja. Naik dikit. 10 tahun naik dikit. Tapi kalau saudara mau perlipat gandaan. Double, triple, terus. Dalam waktu yang singkat. Kita gak bisa kerja sendiri. Kita harus membangun tim. Kita harus membangun tim yang sehat, di mana anggota dari tim itu bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama. Tetapi ternyata kerjasama itu gak gampang, berkolaborasi itu gak gampang. Ada hambatannya. Mari kita lihat beberapa hambatan sambil kita berkaca. Pantes ya saya gak ada teman, pantes saya gak bisa bangun tim. Pantas saya dikeluarkan dari tim. Kenapa? Karena kita nggak berkolaborasi, kita nggak bisa kerjasama. Hambatan yang pertama, saya beri nama semangat mementingkan diri sendiri.
Kalau kita anggota tim yang mementingkan diri sendiri, kita nggak bisa kerjasama. Kalau rapat maunya menang sendiri. Kalau ada usulan orang lain saudara dekat. Jelek, gua paling bagus. Nggak bisa. Kalau kita punya semangat mementingkan diri sendiri, maka selalu yang ditampilkan adalah ego kita. Dan juga kita jadi orang yang egois. Karena semua untuk kepentingan kita. Bukan untuk kepentingan dari tim. Jadi kalau saudara merasa, iya ya saya itu selalu mau menang sendiri. Kalau rapat debat mau menang sendiri. Pokoknya untuk kepentingan saya paling hebat, saya paling benar. Kita nggak bisa kerja dalam tim. Jadi gimana dong? Ya kerja sendiri aja. Jadi kalau kerja sendiri gimana? Ya nggak bisa menghasilkan hal besar. Kan sudah bilang saya tadi, kalau kita kerja sendiri nggak bisa jadi besar. Ya begitu-begitu aja, hidup, makan. Beli baju, ya tapi nggak bisa jadi besar. Nggak bisa memuliakan nama Tuhan dalam skala yang lebih besar. Bisa juga sih memuliakan Tuhan. Tapi kan tadi semua udah angkat tangan, mau melakukan hal besar, amin. Harus berkolaborasi. Dan ini hambatan pertama. Hambatan yang kedua, kenapa orang sulit berkolaborasi? Karena ada orang yang mau selalu jadi bintang. Dan ini persoalan juga dalam tim, kalau ada orang yang selalu mau jadi bintang. Contoh yang paling mudah, tim sepak bola. Pernahkah saudara jengkel sama seorang striker? Kenapa? Udah jelas nggak bisa nendang dengan bagus ke gawang karena dijagain, tapi tetap aja dia nendang. Dengan gampang dihalau bolanya. Padahal pada waktu bersamaan dia punya teman, lagi berdiri bebas di depan gawang musuh, nggak ada yang jaga. Kalau dia mau kerjasama dan mementingkan tim, seharusnya bolanya diapain saudara? Dioper ke temannya. Dan temannya yang tendang gol. Tapi dia gak rela. Sebab kalau temannya yang ngegolin, maka siapa jadi bintang? Temannya. Dan ada orang di dalam tim yang selalu mau jadi yang nomor satu. Yang selalu mau jadi yang paling top. Yang paling terkenal. Yang paling hebat. Dalam kondisi seperti itu, kita gak bisa berkolaborasi. Udah main sendirian aja loh. Oh kalau gitu yang tunggal itu ya tenis tunggal, bulu tangkis tunggal. Itu yang gak bisa kolaborasi. Enggak, itu petenis tunggal, bulu tangkis tunggal itu pakai tim. Ada yang mengamati kelemahan musuh di mana. Pokoknya saudara gak bisa jadi juara dunia kalau sendirian. Di dunia ini segala sesuatu menjadi hebat karena kolaborasi. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara mau jadi bintang, itu menghambat kolaborasi. Harus bertobat hari ini. Kita harus mementingkan kepentingan yang lebih besar, yaitu tim kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, 3 aja deh ya, untuk hambatan dalam kolaborasi. Yang ketiga, orang yang selalu negatif. Orang yang selalu negatif dan mengkritik. Orang ini pun ada dalam pelayanan, ada di gereja. Bahkan bingungnya kita nggak jelas, kalau dia orang luar ya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang anggota tim. Tapi kerjaannya adalah kritik, nyinyir. Kan bahasa kerennya nyinyir. Apa saja yang dilakukan komplain, protes. Di Indonesia juga banyak orang model gitu. Pemerintah bikin apa saja negatif. Mau bertindak apa saja salah. Saya harap roh itu tidak masuk di gereja. Kenapa? Kita jadi kesel gitu ya. Apa aja salah. Pendeta gemuk salah. Kok pendeta gemuk? Kurang puasa. Pendeta kurus, protes. Pendeta kok kurus, bikin malu aja, kurang berkat. Pendeta nggak punya anak, salah. Pendeta kok kurang iman.
Pendeta banyak anak juga salah. Pendeta kok tidak tahan nafsu katanya. Gitu, repot. Yang ketawa tuh jangan-jangan gua banget tuh katanya. Jadi intinya saudara, kolaborasi penting, sangat menentukan masa depan bisnismu, pelayananmu, pekerjaanmu. Tapi ternyata nggak gampang-gampang banget. Tapi saya ingin saudara pulang, semua punya keyakinan yang sama. Bahwa kita akan memiliki pekerjaan, bisnis, pelayanan yang jauh lebih besar kalau kita berkolaborasi. Kalau kita membangun tim. Nah jadi sekarang yang terakhir yang saya mau bahas adalah gimana caranya kolaborasi itu bisa terjadi. Nah ini jawabannya, kolaborasi itu bisa terjadi, kerjasama dalam tim bisa terjadi minimal kalau ada 4 hal. 4 hal yang penting. Yang pertama harus ada keinginan untuk bekerja sama dengan anggota tim. Kelihatan simpel tapi tidak mudah. Kenapa? Karena banyak orang ternyata mau ambil gampangnya. Ketika ada satu kerjaan ya, udahlah gua kerjain sendiri deh. Padahal anggota timnya 5 untuk bikin kerjaan itu. Tapi kalau 5 mesti teleponin satu-satu. Ntar ketemu di bawah ya, Starbucks ya. Aduh biaya Starbucks lagi, waktu lagi. Padahal saya bisa kerjaan sendiri, betul. Tapi pekerjaan dikerjakan sendiri selesai, dengan pekerjaan dikerjakan 5 orang selesai, saya mau tanya, kualitasnya lebih bagus mana? 5 orang. Kan kita mau one step ahead. Kita mau excellent. Values and DC adalah excellent. Mengerjakan apapun gak asal kelar tapi mau yang terbaik. Padahal kalau sendirian gak mungkin excellent. Karena ada banyak bidang lain yang kita gak kuasai tapi kita paksa untuk kita kerjakan. Perhatikan Roma 12 ayat 4 dan 5. Roma 12 ayat 4 dan 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Alkitab udah bilang kita satu tubuh. Tapi ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi kepala. Lebih kecil lagi ada yang jadi mata, jadi hidung, jadi telinga. Jadi kita satu tubuh dalam satu tim, dalam Tuhan, pelayanan. Tapi tidak mengerjakan semuanya. Nah lanjut dulu ayat 5 sekarang. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ada saling ketergantungan. Bayangkan kalau kita menyelesaikan pekerjaan pelayanan atau pekerjaan bisnis kita. Semuanya mau dikerjain sendiri. Padahal kita cuma tangan. Ada fungsi kaki yang harus dikerjakan, mata, telinga misalnya. Bisa nggak selesai? Bisa. Bisa nggak tangan jadi kaki? Bisa nggak saudara? Bisa. Tapi setengah mati. Kenapa? Kita mesti jungkir balik dulu kan. Jadi tangan kita mesti di bawah, baru kita bisa jalan. Bisa nggak tangan jadi kaki kita bisa jalan-jalan ntar di bawah? Ini kan ada midnight maraton. Maraton midnight, gila udah midnight pakai maraton lagi. Bayangkan, bisa nggak jalan-jalan di sini pakai tangan? Nggak bisa, lemes. Jadi kalau saudara mau kerjain semuanya tanpa keinginan kerjasama, kelar sih kelar tapi kualitasnya jelek. Kayak tangan aja, jari aja beda-beda. Ada jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Maaf saya tanya, buat ngupil pakai apa coba? Ngupil. Kelingking ya? Bisa nggak ngupil pakai jempol? Dan mesti dijawab, bisa nggak? Bisa. Coba, paksa coba. Masukin, masuk nggak? Masuk, berdarah. Tapi bisa kan? Hasilnya minim, udah berdarah minim karena susah. Artinya apa? Kalau saudara tanya, kelar gak sendirian? Kelar, tapi kualitasnya.
Makanya saya bilang tadi, kita nomor satu harus punya keinginan untuk bekerja sama dengan anggota tim yang lain. Kenapa? Karena sadar kita anggota salah satu bagian tubuh yang gak bisa kerjain semua fungsi. Yang nangkap dan setuju katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita bisa berkolaborasi? Yang kedua, kalau kita mempercayai setiap anggota tim. Kalau kita nggak percaya pada anggota tim yang lain, nggak bisa kolaborasi. Kerjasama itu sebetulnya ada trust di situ, ada percaya di situ. Kita harus percaya bahwa anggota tim akan melakukan tugasnya dengan baik. Yakin akan talenta dan skill anggota tim yang bervariasi. Saya tergolong orang yang punya masalah dengan soal ini. Mungkin karena apalagi ketika masih muda-muda gitu. Selalu saya berpikir bahwa apapun yang saya kerjakan itu yang the best. Orang lain gak bisa kerjakan seperti saya. Kalau saya nyanyi, saya bilang saya the best. Saya kan dulu penyanyi, WL. Dulu banget. Sekarang malu sama yang Justin tadi itu malu saya. Dia 20 tahun dia loh. Nah, tapi lama-lama saya melihat bahwa gereja makin besar dan sebagainya. Saya gak bisa kerjakan semua. Jadi dulu ada tim itu pertama bukan karena trust, kepepet saudara. Udah gak bisa lagi ngerjain semuanya. Tapi selalu dalam hati, dia gak bisa. Saya lupa bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri saya adalah Roh Kudus yang sama yang ada pada orang lain. Allah yang memberikan potensi kepada saya adalah Allah yang memberi potensi pada orang lain. Akhirnya mulai bagi tugas. Khotbah pun bagi. Dan namanya orang baru khotbah tentunya gak bisa sebagus kita. Kita berdiri di sini kan udah tiap hari. Sambil ngantuk-ngantuk saya bisa khotbah. Tapi kalau orang baru, persiapan udah matang, udah ntar ngomong ini, ntar habis ngomong ini, lucu-lucunya ini. Begitu maju ke depan, blank. Hilang semua. Dan tiba-tiba khotbahnya jelek. Dalam kondisi seperti itu kita tetap trust, percaya bahwa mereka perlu waktu untuk akhirnya bisa menjadi hebat. Karena kita percaya Tuhan memberikan potensi dan talenta pada setiap orang dalam tim untuk membangun pekerjaan Tuhan. Jadi kita bisa berkolaborasi kalau ada keyakinan, percaya akan potensi dari anggota tim yang lain. Dan kita harus kembangkan trust itu. Yang setuju dan yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kolaborasi bisa terjadi kalau setiap anggota tim itu digerakkan oleh tujuan. Anggota tim harus digerakkan oleh tujuan. Itu sebabnya tujuan harus jelas. Kalau saudara punya bisnis, bangun tim, saudara pulang, saya nggak bisa sendirian. Kalau enggak nih omset nggak naik-naik nih. Ya udah mati-matian, udah sampai mau pingsan, omset nggak naik-naik. Saya harus bangun tim. Tapi begitu saudara bangun tim, saudara harus tentukan tujuan dari tim itu kemana. Saudara mau sebut visi boleh, tujuan boleh. Tapi intinya banyak anggota tim tidak bisa bergerak dengan semangat karena bingung. Ini tim mau kemana? Ini perusahaan mau kemana? Ini pelayanan mau kemana? Ini gereja mau kemana? Makanya saya mengulang-ulang soal visi, soal tujuan kita. Supaya apa? Semua pelayan Tuhan berkontribusi dan berkolaborasi. Karena apa? Karena jelas tujuan gereja mau kemana. Sama juga dengan perusahaan kita. Sama juga dengan bisnis kita. Kalau nggak jelas tujuannya bangun tim. Wah, bingung. Padahal setiap anggota tim harus digerakkan oleh tujuan. Mari kita baca ayatnya. Filipi 3 ayat 14. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan. Ini kalimat selalu menggugah saya. Kenapa tujuan itu harus jelas dan menarik? Karena Alkitab bilang untuk mengarah kepada tujuan itu bukan cuma jalan. Tapi Alkitab bilang apa tadi? Berlari-lari. Kenapa? Antusias banget sih.
Karena tujuannya jelas. Kalau tujuannya nggak jelas, orang nggak akan lari. Kenapa? Ya nggak jelas, paling siksak dia. Dan tujuan itu harus besar. Tujuan harus besar dan cukup memiliki magnet. Ada beberapa gereja tanya, kenapa gereja saya nggak berkembang? Visinya nggak jelas. Udah jelas Pak. Aduh kenapa ya? Saya bilang mungkin visi kamu terlalu kecil. Visinya jelas, jadi orang bergerak ke visi itu jelas. Tapi karena visi terlalu kecil, orang nggak tertarik. Visi harus cukup besar. Tujuan harus cukup besar. Dalam bisnis impian harus besar, kalau mimpi aja nggak berani. Makanya selalu saya bilang kita bikin apapun harus besar. Kenapa? Karena tujuan yang kecil hanya menarik orang kecil. Orang sedikit dan orang kecil. Tapi kalau tujuan besar dan visi yang besar akan menarik orang besar. Dan akan menarik banyak orang. Jadi jangan tanggung-tanggung, mimpi yang besar, tentukan tujuan dengan jelas, tujuan yang cukup besar. Supaya orang berlari-lari kepada tujuan. Terus kita baca ayatnya, untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kalau tujuannya jelas, tujuannya besar, tujuan jadi magnet, maka semua anggota tim akan berkolaborasi untuk bergerak dengan cepat ke arah tujuan. Karena tujuannya jelas dan tujuannya menarik. Saya berharap kita menangkap hal ini dengan baik. Dan semua kita akan bangun tim yang hebat, berkolaborasi. Saya gak bisa bayangkan 5 tahun lagi ketemu saya. Saya bilang, aduh luar biasa perubahannya. Tapi kalau saudara pulang gak berani ambil perubahan, 5 tahun lagi ketemu saya. Puji Tuhan Pak Yosia, setelah 5 tahun saya berjuang keras sendirian, lumayan omsetnya naik 20%, 5 tahun. Tapi kalau saudara berani bikin perubahan, enggak bisnis sendirian, membangun tim dengan tujuan yang jelas, 5 tahun ketemu saya lagi dan berkata, puji Tuhan Pak Yosia, bisnis saya udah meningkat 20 kali lipat. Bukan 20%, 20 kali lipat. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Ini yang keberapa tadi ini? Ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Kolaborasi bisa terjadi kalau ada yang keempat ini, yaitu yang namanya kesabaran. Sabar. Kesabaran. Kenapa kita perlu kesabaran dalam berkolaborasi dalam tim? Karena tiap anggota tim itu beda. Pinternya aja beda. Cara kerjanya aja beda. Kecepatannya aja beda. Jadi jangan kaget kalau saudara sebagai pemimpin ada anak buah yang bilang, Pak terlalu cepat Bapak. Bisa nggak lambatan dikit? Karena memang beda. Ada yang bilang, udah enak, bagus, kecepatannya cocok nih buat saya nih. Tapi jangan-jangan ada yang sangat agresif bilang, itu terlalu apa? Lambat. Ada yang bilang kecepatan, ada yang kelambatan. Kok bisa? Karena beda. Kepintarannya beda. Makanya dibutuhkan kesabaran. Saya khotbah gini aja bisa lihat wajah saudara beda-beda nih. Ada yang dengar khotbah saya semangat. Wah, gua nangkep nih. Ada yang dengar khotbah datar, senyum-senyum datar. Ada yang dengar khotbah saya mungkin, saya nggak tahu, karena wajah kan penuh dengan misteri. Itu pendeta gemuk tuh ngomong apa itu? Gua nggak nangkep itu. Bisa jadi. Kenapa? Kalau orang nggak memahami bangun tim, orang nggak memahami kolaborasi, orang hanya memahami misalnya bisnis konvensional. Lu ngomong apa sih? Tapi saya berdoa supaya kita semua pada gelombang yang sama nih. Gelombang aliran Roh Kudus ini. Sehingga saudara nangkep pesan Tuhan hari ini. Karena kalau dengar khotbah pulang gak nangkep apa-apa, rugi. Jam 7 lagi kebaktian, ini kan jam makan. Saudara harus setiap datang ke gereja ini, pulang hidupmu lebih baik. Baru gak rugi.
Dan saya harus pastikan bahwa khotbah-khotbah yang disampaikan dari mimbar ini merubah hidup kita. Kalau enggak, sia-sia. Saya berdoa supaya kita punya gelombang yang sama. Kira-kira nangkep gak khotbah malam ini? Nangkep? Yang gak nangkep bilang menyenangkan pendeta gak salah manggut-manggut aja. Saya nangkep, saya nangkep, saya nangkep. Karena Alkitab berkata, ini ayat terakhir Efesus 4 ayat 2, pemain musik bisa siap-siap. Waktu saya sudah habis. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kita harus sabar, bisa membantu, berkolaborasi dengan teman setim. Dan kalau kita punya 4 hal ini, maka saya yakin kita punya kemampuan untuk pulang, bangun tim, dan mulai berkolaborasi. Tapi siapa orangnya? Itu berdoa. Sebab kalau memasukkan tim orang salah, berantakan juga. Jangan masukkan maling, penjahat, orang gak benar. Jadi perlu doa juga, milih orang. Pinter, jujur, masuk dalam tim saudara. Dalam hal apa saja bisa ada tim. Bisnis apapun bisa bangun tim. Dan saudara lihat, mulai tahun ini, bulan ini, bangun tim, minta Tuhan siapa orangnya. Ide saya banyak Tuhan, saya butuh orang yang punya duit. Saya mau perbesar modal saya. Tapi orang yang punya jaringan, yang akan buat bisnis lebih banyak. Tuhan nanti kirim. Tapi kalau saudara puas dengan apa yang ada, ya udah. Yang penting bisa makan Pak. Jalan-jalan ke Bandung pulang, Semarang kurang Pak. Kalau Bandung bisa Pak. Ya udah. Saudara gak kepengen keliling dunia. Gak pengen jadi berkat bagi Indonesia. Kalau pengen gak bisa dengan begini aja. Harus pulang berani robah. Satu statement dari Steve Jobs. Kita akan baca sebelum kita doa sama-sama. Steve Jobs bilang gini. Great things in business are never done by one person. Never done by one person. They are done by a team of people. Hal-hal yang hebat yang terjadi dalam bisnis tidak dilakukan oleh satu orang. Ada orang-orang dalam tim yang mengerjakannya. Dan saudara adalah orang-orang yang akan mencatat sejarah. Karena kita bukan sekedar kerja, bukan sekedar bikin usaha. Tapi saya kepingin ada Steve Jobs di sini. Saya pengen bisnismu menjadi besar. Dan kalau udah besar jangan lupa nyumbang ya. Nyumbang buat siapa? Jangan negative thinking dulu. Nyumbang buat orang susah. Nyumbang buat orang membutuhkan. Nyumbang pekerjaan Tuhan. Jangan lupa nyumbang gerejamu juga. Amin gak nih? Karena jangan bilang gua bikin gereja kaya. Salah. Gereja adalah tempat di mana hidup kita diajar oleh kebenaran firman. Hidup kita diubahkan untuk siap jadi bejana yang diberkati oleh Tuhan. Dan menjadi berkat bagi Indonesia, bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. One step ahead.